warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kepada para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Vira Aulia Kifli, Unit Kerja SD Negeri 005 Sekupang, Kota Batam. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik dengan topik pembelajaran berdiferensiasi, guna untuk memenuhi portofolio kegiatan Jambore GTK tahun 2024, serta menjadi inspirasi untuk para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Sebagai pendidik, saya sangat beruntung bisa menjadi bagian dari dunia pendidikan. Saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inspiratif, di mana setiap siswa dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Selain itu, saya juga sangat memperhatikan pembentukan karakter siswa, terutama dalam hal sopan santun dan akhlak mulia. Saya berharap dapat menjadi tempat ternyaman bagi siswa-siswa saya sehingga mereka menikmati setiap proses pembelajaran. SD Negeri 005 Sekupang adalah sebuah sekolah negeri yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Lingkungan sekitar sekolah yang beragam, dengan kontur tanah yang berbukit dan kepadatan penduduk yang tinggi, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik siswa serta pengalaman belajar siswa. SD Negeri 005 Sekupang memiliki jumlah siswa sebanyak 1.015, terbagi menjadi 2 shift dalam 26 rombongan belajar. Dengan kondisi geografis sekolah, SD Negeri 005 Sekupang memiliki keragaman siswa yang tinggi, baik dari segi latar belakang, suku, agama, sosial, ekonomi maupun kemampuan akademik. Sekolah ini juga telah berhasil mengimplementasikan kurikulum Merdeka selama 3 tahun berturut-turut, sehingga lulus dengan nilai amat baik dalam program Sekolah Penggerak Angkatan 1 yang menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan program-program yang inklusif dan suasana belajar yang menyenangkan, sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang siswa. Visinya jelas, unggul dalam prestasi, sopan dalam berperilaku, bijak terhadap lingkungan. Letak sekolah yang unik dengan lingkungan sekitar yang beragam juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kondisi kelas yang seringkali ramai dapat menghambat konsentrasi siswa dan membuat proses pembelajaran menjadi kurang efektif, serta terbatasnya sumber daya dalam sarana prasarana dapat menjadi kendala dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan kami untuk menyesuaikan proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa, sehingga mereka dapat belajar secara optimal dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana setiap siswa dapat mencapai potensi terbaiknya. Selain itu, saya juga berharap dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan memiliki rasa tanggung jawab. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa strategi dalam praktik baik ini yang saya lakukan. Yang pertama, menyediakan berbagai pusat pembelajaran serta model pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan bahagia. Yang kedua, membentuk kelompok belajar secara heterogen. Yang ketiga, memberikan proyek yang menantang siswa untuk berpikir kritis dan mencari solusi atas masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, mandiri, dan bermakna dengan mengakomodir kebutuhan belajar siswa, menggunakan model dan metode yang menyenangkan guna untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar yang optimal. Pada praktik baik ini, saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem-based learning yang saya kombinasikan dengan model Team Games Turnamen pada pembelajaran IPAS dengan topik harmoni dalam ekosistem dan subtopik memakan dan dimakan. Kegiatan ini saya beri nama Explore. Tujuan dari kegiatan Explore ini adalah memperkaya pemahaman konsep melalui eksplorasi menggunakan kartu kuartet. Lalu, meningkatkan keterampilan abad 21, yaitu siswa dilatih untuk berpikir kritis, berkomunikasi efektif, berkolaborasi, dan menjadi pembelajar mandiri. Seterusnya, menumbuhkan sikap positif terhadap pembelajaran. Pada awal pembelajaran, saya memulai dengan menciptakan suasana yang positif dan kondusif. Setelah berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melakukan aktivitas pembangkitan semangat seperti menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, tepuk visi sekolah, dan pelafalan perkalian, saya juga memasukkan elemen mindfulness. Buka matamu perlahan,
Bawa perasaan tenang dan fokus ini ke dalam kelas. Ingat, mindfulness ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dan kesadaran siswa, sehingga mereka lebih siap untuk menerima materi pembelajaran. Tidak lupa, saya menanyakan bagaimana perasaan mereka pagi ini ketika berangkat ke sekolah. Lalu ketika kamu di sawah, apa saja yang kamu lihat? Pada kegiatan inti, saya mengajukan pertanyaan pemantik terkait ekosistem sawah untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggugah rasa ingin tahu dan menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman hidup mereka. Selanjutnya, siswa saya bagi menjadi kelompok yang heterogen untuk mendorong kolaborasi dan saling melengkapi. Saya memberikan penjelasan singkat tentang konsep ekosistem dan komponen-komponennya sebagai pengantar. Sebagai media pembelajaran, saya menggunakan kartu kuartet yang telah saya desain khusus. Kartu ini berisi gambar dan informasi tentang berbagai komponen ekosistem. Selain itu, siswa juga dapat mengakses berbagai sumber belajar lainnya seperti buku, video, ataupun artikel. Dengan media kartu kuartet, siswa secara aktif terlibat dalam eksplorasi materi. Mereka dapat berdiskusi, bertukar informasi, dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang konsep ekosistem. Setelah bermain kartu kuartet, perwakilan kelompok akan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan harmoni dalam ekosistem. Itu kan soalnya dia mintanya bikin kolom. Selama proses pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator. Saya memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa saat mereka melakukan penelitian dan diskusi. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Tentang ekosistem laut, macam-macam ekosistem sawah, flora. Di akhir pembelajaran, kami melakukan refleksi bersama, guna mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil yang diperoleh. Siswa diajak untuk berbagi pengalaman, kesulitan yang mereka hadapi, dan hal-hal baru yang mereka pelajari. Serta, saya memberikan penguatan kepada mereka tentang pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran selesai, saya melakukan refleksi bersama rekan sejawat. Adapun kelebihan metode pembelajaran ini, yaitu pembelajaran ini mengintegrasikan berbagai aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu, siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui diskusi, permainan, dan presentasi. Penggunaan kartu kuartet dan berbagai sumber belajar membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Pembelajaran kelompok mendorong siswa untuk bekerja sama dan saling membantu. Materi pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan nyata siswa. Namun, kami juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu dan perbedaan kemampuan siswa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami merumuskan beberapa upaya, seperti optimalisasi waktu, pemberian scaffolding, lalu pembentukan kelompok yang heterogen. Berdasarkan pengalaman, pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan kartu kuartet memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan dan wadah yang diberikan untuk berbagi praktik baik pada pembelajaran berdiferensiasi ini. Dengan Explore, saya berupaya menciptakan lingkungan belajar yang menantang bagi siswa, serta membuktikan bahwa pembelajaran bisa menjadi pengalaman menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Dengan menggunakan kartu kuartet dan model pembelajaran yang bervariasi, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Saya berharap praktik baik ini dapat menginspirasi rekan-rekan pendidik untuk terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mari bersama-sama kita wujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.